Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, pagi ini halaqah pertemuan yang ke-16 bersama tafsir surah Al-Ghasyiyah dengan menggunakan tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Ayat yang ke-17, 18 sampai akhir, dan fokusnya hari ini ayat yang ke-20, wa ilal ardi kaifa sutihat, tapi dibaca saja dari ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sadaqallahul azim. Bagaimana manusia ini, tidakkah manusia memperhatikan bagaimana unta dicipta, bagaimana langit ditinggikan binaannya, keadaan bagaimana gunung ganang ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan. Sekarang mau difokus bagaimana bumi dihamparkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini sekarang ya. Maksudnya kata Prof. Wahbah Zuhaili, bagaimana bumi ini dihampar luas supaya penduduknya tinggal tetap dan selesa di atasnya. Itu tujuannya. Kenapa bumi ini katanya dihamparkan, dibentangkan dengan demikian indah supaya manusia hidup dengan selesa di atasnya. Mereka boleh mengambil apa saja yang ada di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Bahkan mereka boleh menggali apa saja yang tertanam di dalam perut bumi. Ini termasuklah tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, pohon-pohonan, bermacam-macam jenis keperluan asas kehidupan manusia. Tanah yang kelihatan terhampar pada pandangan manusia itu bukanlah bermakna bumi tidak bulat. Bukan itu maknanya. Karena bulatan sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullah, apabila bulan itu size-nya luas, besar, maka setiap bagian yang kecil di hadapannya itu kelihatan seperti hamparan. Nah, itu maka dikatakan sutihat. Tidakkah bumi itu dihamparkan? Kenapa tidak diperhatikan? Jadi bulatan itu bila luas, nampaknya yang di depan kita itu terasa datar, macam hamparan. Nah, itu maksudnya. Hanya makhluk di atasnya saja yang dikemukakan sebagai contoh, ia lebih hampir dengan manusia yang melihatnya. Mereka melihat bintang, mereka melihat binatang ternak pagi petang, melihat langit yang memayunginya, gunung ganang yang berhampiran, dan bumi yang dipijak. Itu yang kita lihat. Itu yang diseru dalam ayat ini supaya difikirkan, memikirkan kejadian unta, kejadian langit,
kejadian apa tadi, bumi juga. Kemudian Allah menyuruh nabinya memerintahkan Rasulullah SAW supaya memberi peringatan dengan bukti-bukti ini. Perintah berikutnya apa? Fazakir innama anta muzakkir. Sama dengan perintah dalam surah Al-A'la. Fazakir inna fa'atiz zikra. Di sini fazakir innama anta muzakkir. Fazakir innama anta muzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar. Berilah tazkirah, ingatkanlah mereka dengan menggunakan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Quran. Tugasmu hanya menyampaikan tazkirah, peringatan. Yang memberi hidayah sebenarnya adalah Allah. Itu pilihan Allah. Itu pengagihan Allah. Itu kekayaan Allah. Berikanlah peringatan wahai Muhammad dengan apa yang diutuskan kepadamu. Berilah amaran yang menakutkan mereka. Alihkanlah pemikiran mereka kepada perlunya mengamati dalil-dalil dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ke atas semua perkara. Itu yang disuruh kemarin oleh Al-Qadhi Iyad, mengatakan bahwa seafdal ibadat adalah memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Apa kemarin kata Al-Qadhi bin Iyad, katanya di sini wa zikrul qalbi naw'an wa huwa arfa'ul adhkar wa ajalluha. Al-awwal at-tafakkur fi 'azamatillahi wa jalalihi wa ayatihi wa masnu'atihi al-'ulwiyah was-sufliyah. Ini kata Al-Qadhi Iyad yang menegaskan zikir kalbi ada dua jenis. Inilah jenis yang paling top, yang paling unggul, yaitu pertama, tafakkur dan tadabbur mengenai kebesaran dan keagungan Allah, mengenai tanda-tanda keagungan Allah, mentadabburi penciptaan makhluk yang dijadikan Allah di langit dan di bumi, termasuk pada kejadian diri sendiri juga, belajar dari keagungan dan keindahan semesta alam. Alam takambang jadi guru yang kita sebut sudah berulang kali. Di antaranya ialah kebangkitan, saat kebangkitan. Engkau hanyalah ditugaskan untuk memberi peringatan, kata Allah kepada Rasulnya. Engkau tidak mempunyai kuasa dan kemampuan untuk memaksa dan menjadikan mereka beriman dengan Allah dan risalah yang engkau bawa. Sekiranya mereka beriman, maka mereka mendapat petunjuk. Sebaliknya jika mereka enggan, sesungguhnya mereka sudah kufur sesat. Ada lagi penegasan dalam surah Ar-Ra'd, ya. Ada lagi penegasan dalam surah Ar-Ra'd. Allah memperingatkan di sini, apa katanya? Surah Ar-Ra'd ayat 40. Fa inna ma'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Tugasmu hanya menyampaikan, kemudian kami akan menilai keadaan mereka itu, menghisapnya. Seterusnya Allah memperingatkan Rasulnya, lasta 'alaihim bimusaytir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa terhadap mereka. Ayat 22. Ia sebagai penegasan dan akuan tentang pentingnya memberikan peringatan. Seperti mana Allah berfirman dalam ayat lain, contohnya dalam surah Yunus juga ayat 99. Boleh dilihat surah Yunus ayat 99, halaman 220. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Surah Yunus ayat 99. Jika Allah menghendaki beriman semua penduduk bumi ini, tak ada yang tak beriman. Kulluhum jami'a. Sudah kulluhum jami'a lagi. La amana man fil ardi kulluhum jami'a. Beriman semua orang di muka bumi ini kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki penuh masjid, tidak muat orang salat di masjid. Subhanallah. Artinya itu ketentuan Allah, kehendak Allah. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Engkau tidak mampu memaksa manusia sehingga manusia semua beriman, tidak ada yang kufur. Itu peringatan Allah dalam surah Yunus. Ada lagi dalam surah Qaf juga. Dalam surah Qaf juga Allah memperingatkan
Ini sangat simpel sekali ya. Dalam surah Qaf di penghujung surah katanya apa? Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ayat 45 surah Qaf halaman 520. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Allah lebih tahu apa yang dikatakan oleh manusia yang tidak suka kepada Islam. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Engkau tidak mampu memaksanya, bukan tugasmu memaksa. Fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Berilah tazkirah dengan menyampaikan Quran bagi orang yang memang takut kepada janji Allah. Subhanallah. Ada juga dalam hadis Imam Tirmizi sebagaimana yang dimuatkan oleh Prof. Abazwali dalam kitab Tafsir Al-Munir halaman 209. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Muslim, Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam Nasai meriwayatkan Rasulullah pernah berpesan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa iza qaluha asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Katanya di sini apa? Allah memerintah ke Rasulnya untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan syahadah la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkan syahadah, maka darah dan hartanya terjamin selamat kecuali dengan haknya, dan hitungan mereka seterusnya kembali kepada Allah. Itu Allah yang akan menghisapnya. Kemudian Rasulullah membaca ayat dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 21 dan 22. Dikaitkannya dengan hadis tadi. Hadis itu dikaitkan dengan ayat Al-Ghasyiyah 21, 22. Demikianlah keprihatinan Rasulullah SAW ya. Setelah membacakan hadis tadi, baginda membaca fadzakir inna fa anta muzakkir, fadzakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir. Seterusnya ayat 23, 24. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Tetapi orang yang berpaling dan kufur kepada Allah, Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat dahsyat sekali, sangat besar sekali. Orang-orang yang berpaling dari amaran Allah serta kufur terhadap ajaran Islam, Allah akan mengazabnya dengan siksaan neraka jahanam yang kekal. Di samping azab dunia seperti dibunuh, ditawan, dirampas harta benda. Sekiranya Rasulullah tidak mengambil tindakan ke atas mereka di dunia ini, maka sesungguhnya Allah tetap menguasai mereka dan mereka tidak akan terlepas dari genggaman dan kekuasaan Allah di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abu Umamah Al-Bahili berjumpa dengan Khalid bin Yazid bin Muawiyah, lalu bertanya mengenai ucapan yang paling lembut yang pernah didengar dari Rasulullah SAW. Apa jawabannya? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa semua kamu orang Islam akan masuk surga kecuali mereka yang lari dari Allah sebagaimana ternakan yang lari dari tuannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini katanya sabda Rasulullah yang paling lembut untuk memikat hati orang menerima Islam. Seterusnya Allah menegaskan dalam ayat 25 dan 26, dua terakhir. Ini sangat menakutkan ini ya. Sangat menakutkan. Ayat terakhir ini sangat menakutkan sekali. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali semuanya, dan kamilah yang akan menghisap amal mereka. Dan hisapnya cepat ya. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat hisapnya. Kepada Allah tempat mereka kembali. Allah akan menghisap segala amal mereka setelah mereka dibangkitkan kelak.
Kalau amalan mereka baik, maka baiklah balasannya. Sekiranya amalan mereka buruk, maka jeleklah balasannya. Pada hari itu tidak ada tempat untuk lari melepaskan diri dari siksaan bagi orang yang ingkar, yang mendustakan. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah ya. Sangat menarik sekali, sangat menakutkan. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Mereka semua akan kembali kepada Allah. Ini juga message yang terdapat dalam lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Tidak dapat mengelak, tidak dapat menghindar, tidak dapat lari. Jadi patutnya ayat seperti ayat surah Ghasyiyah ini sama dengan yang sebelumnya suratul A'la, patutnya diambil berat lah. Sebagaimana Rasulullah mengambil berat yang dua surah ini selalu dibacanya sholat Jumat dan sholat Id. Kita juga paling kurang kita baca bersama keluarga supaya keluarga tahu message paling kurang yang dua surah ini, dua surah yang diberi penekanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dua ayat terakhir surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ini bukan untuk orang kafir saja ya, untuk kita juga. Inna ilaina iyabahum, mereka akan kembali kepada kami. Adakah mereka solat tepat waktunya? Adakah mereka solatnya khusyuk? Adakah waktu solat mereka betul-betul berinteraksi dengan solatnya? Adakah mereka berinteraksi dengan kitabullah? Macam mana perhatian mereka terhadap seruan Allah yang menyeru mereka 5 kali semalam untuk datang ke rumahnya? Inna ilaina iyabahum. Mereka semua akan kembali kepada kami, kata Allah. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian kami akan menghisab mereka semuanya. Ingat ya, hisab yang terutama sekali as-salah. Itu nomor 1. Kemudian setelah salat, kata ulama ada 4 atau 5 pertanyaan lain yang asas, yang basic. Pertama tentang usia secara umumnya, dari dia lahir sampai dia meninggal, berapa umurnya, berapa nikmat Allah yang diterimanya akan ditanya juga. Tentang nikmat ditanya juga. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nikmat yang dikecapinya akan ditanya. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat harta benda, nikmat keluarga, nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat masjid contohnya, nikmat as-salah, nikmat tahajud. Subhanallah, subhanallah. Tentang usia dari lahir hingga meninggal akan ditanya. Kemudian difokuskan lagi pertanyaan tentang usia remaja, usia mudanya. Usia muda kemana dilaburkannya, kemana dimanfaatkannya. Karena usia muda itu sangat penting sekali bagi menentukan masa depannya. Usia antara katalah 20, 30 ke 40 menentukan era yang sesudahnya. Subhanallah. Kemudian di samping usia ditanya juga mengenai harta benda. Dari mana dapat duit dan kemana dibelanjakan, itu juga akan ditanya. Akan ditanya. Subhanallah. Seterusnya pertanyaan yang kelima atau yang keempat, ada 2 riwayat ya, tentang ilmu. Ilmu akan ditanya. Ilmu akan ditanya. Subhanallah. Berapa lama dia berinteraksi dengan ilmu 1 hari? Subhanallah. Subhanallah. Itu maka dikatakan dalam suratul Asr, manusia itu pada umumnya merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Pada umumnya manusia itu rugi dan rugi. Hari ini rugi, besok rugi, lusa rugi. Suaminya rugi, istrinya rugi, anak-anak rugi. Waktu hidup rugi. Waktu mati kerugiannya berterusan. La ilaha illallah. Dia sudah mati, tapi dia masih lagi rugi. Statusnya rugi. Kenapa? Kenapa tidak mendidik keluarganya waktu dia hidup? Lalu keluarganya, na'udzubillah, mengirim dosa kepada ahlil kubur yang sudah meninggal. Patutnya mengirim pahala kalau anak tadi dididik dengan baik.
Itu maka dikatakan di sini summa inna alaina hisabahum, kami akan menghisab mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan, barakallahu li wa lakum, wa astaghfirukumullah alladzi la tadhi'u indahu wadai'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.